Hai guys, oke, sekarang kita lagi on the way untuk podcast ya. Hari ini kita akan podcast dengan seseorang yang pilot juga ya, menginspirasi banget karena dia mulai dari nol. Sekarang dia masih co-pilot, tapi pengalamannya udah banyak banget ya, terutama pengalaman dari kehidupannya. Ya, yang saya In pun 400 meters, take the exit on the left. Terkesima mendengarnya ya, karena pengalaman yang dia ceritakan itu benar-benar luar biasa. Kehidupannya dia, apa yang dia kerjakan dari pertama sampai dia jadi pilot itu Keep right at the fork. luar biasa ya. Nah, jadi kita samperin ini sekarang ke rumahnya di daerah Cibubur. Nah, ini saya udah di tol. Mudah-mudahan sih nggak macet ya, jadi kita bisa nyampe sebelum jam 2. Siap. License, bukan license to kill ya, tapi license to bonsai. Bonsai. Gila. From Japan ya. Itu langsung dari Jepang. Ya. Keren juga nih. Jadi rencananya nanti ini di tempat bonsai sebelah sini. Nah, buat nongkrong. iya. Nah, kalau pandemi ini bisa saja. Benar. Nah, jadi lumayan gaji udah naik ya. Udah. Ya udah sedikit. Jadi 50%. Masuk ya, silakan. Tapi berantakan. Ah, Bisa masuk. Lihat bonsai. ini Erik ipar gue. Oh, kan lo juga main dong ya rumah gue. Oh iya masih ya. Guys, ini semuanya hasil karyanya Mas Aldi. Halo, hey. Kabar ya?
Ini kenapa botak? Jadi bonsai itu dia harus gini kan, supaya dia tumbuh daunnya lebih kecil lagi. Dia sering dibotakin. Karena kan dia potnya kecil ya. Iya, iya. Biar nutrisinya pun dibaginya rata. Kalau istri bisa. Bisa nyiram gitu. Guys, oke kita nanti aja kita akan nanya-nanya lebih banyaknya pas lagi podcast ya. Kalau sekarang kita kalau yang bukan dari volcano Dia biasanya untuk pembibitan bagus sih. Kalau buat pembentukan ini susah. pakai kamera di sini. Nah, oke, Mas Dinonya udah masuk. Door close. Nah, dia menarik. Nah, karena kan dia up. Oke, bertes suara. Tes. Oke. Oke. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita podcast kali ini sama pilot ya, co-pilot saya Iya. yang kita pernah terbang bareng ya dulu Pernah di terbang Bengkulu. bareng, betul. Namanya Mas Aldino. Halo. Oke. Nah, kenapa saya udah pernah bilang memang ya di semua story saya kalau saya tuh pengen podcast sama orang yang menginspirasi. Nah, ada satu FO yang memang sangat menginspirasi saya. Waktu terbang pun dengar ceritanya dia, saya sampai bengong, sampai yang namanya, wih gila ini bisa begini ceritanya tuh gimana caranya ya. Saya ngebayangin kalau seseorang yang pekerja keras terus punya cita-cita yang tinggi sampai akhirnya berhasil. Jadi memang perlu diperjelas nih ceritanya. Oke, siap. Nah, jadi apa kabar Mas? Baik, Oh, baik. ya, baik ya. Iya. Jadi banyak terbang? Banyak, bulan ini banyak kan? Iya. Hampir full. Libur Aduh. sehari-hari aja nih kan. Libur sehari Iya, ya. betul. Beruntung banget nih guys, kita bisa dapat waktu dari Mas Aldino untuk podcast ini nih. Nah, yang seperti saya bilang, jadi jalan ceritanya Mas Aldino ini luar biasa. Jadi keluarga sehat, Sehat semua kan? Ah. Sehat semua. istri satu, anak berapa Mas? Oh, nggak ada. Belum anak ya? Belum Wah, ada. jadi masih pacaran terus dong. Masih nih? pacaran. Enak banget. Iya. Wah, kalau pilot tapi kalau masih pacaran sebenarnya godaannya gede dong. Iya, betul. Oh, gede.
Nah, tapi tenang aja, Mas Aldino tuh banyak kegiatannya guys. Jadi Ya. dari ngebonsai, terus juga ke rumah bos-bos ya untuk merawat bonsainya itu. Pokoknya benar-benar yang luar biasa deh ya. Dia sibuk berat. Betul. Nah, jadi kesibukan saat ini apa aja tuh Mas Aldino? Oke, sekarang ini kan kerjaan pokok saya itu sebagai FO di Lion Air, ya. Lion Air. Saya jadi co-pilotnya. Hmm, Terus selain itu saya juga punya bisnis sampingan kan, Iya. yaitu bonsai itu. Wih, bisnis saya. itu dia tuh ya. Iya. Bonsai itu. Jadi bonsai itu kenapa bisa jadi bisnis sampingan sih Mas? Dulu tuh saya pernah kerja di satu perusahaan kan. Hah? Kebetulan bosnya itu memang hobinya itu bonsai. Iya. Awalnya itu dari saya buka usaha bonsai itu. Kemudian dia kenalin saya tentang tanaman itu. Oke. Gitu. Karena saya basically-nya memang suka sama alam awalnya. Terus saya lihat dengan tanaman itu agak unik Iya. bentuknya gitu kan. Oh, Ini seperti seni gitu. betul. Terus akhirnya saya coba ngedalamin pelan-pelan dan akhirnya memang saya suka sama bonsai itu. Nah itu saya jadikan bisnis sampingan. Sebenarnya itu usaha saya pokok awal ini sekarang. Udah Sekarang 9 tahun ya? saya. Oh, Udah iya. 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun Ah. saya main bonsai. Nah, Mas, Ah. tapi kan untuk ngebonsai itu kan bukan sembarangan kan? Nggak sembarangan orang bisa ngebonsai. Oh iya betul kan. Nah. Jadi kita harus tahu dulu karakternya, terus kita tahu dulu jenis bonsai apa, gitu Iya. kan. Itu kan kita harus kenal dulu. Betul. Ah, Nah, untuk mengenalkan itu, oke. Sekarang mungkin banyak orang yang udah jago lah ngebonsainya, tapi nggak spesifik berlicense untuk itu. Iya, betul. Kayak kita kan pilot nih, Iya. pilot kan harus punya. Orang sih bisa aja mungkin nerbangin pesawat monyet aja bisa kan katanya iya. kan. Tapi harus ada license-nya kan. Iya betul kan. Nah, bonsai itu pakai license juga kan? Pakai. Jadi gini, Tuh, bonsai gila. itu sebenarnya seni dari tanaman ya kan. Nah, iya. Seni. Dia masing-masing itu harus bisa. Basicnya semua manusia tuh pasti punya jiwa seni. Kan? Betul, betul. Cuma bagaimana cara nuanginnya ke dalam ininya, medianya gitu. Iya. Nah, di bonsai ini saya coba belajar dulu di Jepang kan. Iya, Asli. Jepang. Di Jepang di Gila. Itu tahun berapa? 3 bulan itu waktu itu 3 tahun bulan. 2008 kurang lebih. 2008. 2008 3 bulan hanya untuk belajar mengetahui karakter dari tanaman itu sendiri gitu. Wih, Iya. Karena itu berarti bedanya ya. ya karena kayak dulu orang tua saya bilang kalau mau mencintai sesuatu tuh harus didalami. Jadi saya coba untuk dalamin itu kan awalnya. Itu yang luar biasa. Nah, jadi itu ke Jepang itu ngambil course 3 bulan itu Iya. berlicense. Berlicense kan, berlicense. Dapat ya? Dapat. Jadi kita dianggap kita mampu Aha. membuat satu tanaman itu menjadi bonsai. Wih, Gitu. Jadi hampir setiap tanaman itu sebenarnya bisa dibonsai. wow. Gitu. Cuma memang karakternya berbeda-beda gitu. Gila. Nah, guys, jadi yang membedakan Mas Aldino dengan yang lain itu adalah dia bukan cuma pilot, tapi juga bonsai man yang berlicense dari Jepang asli loh. Jadi itu ya yang bisa membuat dia jadi memang instruktur juga ya Mas. Iya. Iya kan, instruktur, pengawas, juga apa namanya, Bikin sekolah bikin buat sekolah, tuh. buat belajar bonsai gitu. muridnya banyak Mas. Alhamdulillah banyak ya. Dan muridnya itu bukan cuman orang biasa kan ya. Iya. Saya dengar pejabat pun ada muridnya loh. Iya. Jadi di bonsai itu ada ini kan. Ada dia penikmat tentang bonsai, ada juga yang memang dia hobi. Nah, bedanya itu antara hobi dan penikmat itu, kalau penikmat itu dia hanya bisa melihat bentuknya aja, Iya. tapi dia tidak bisa merawatnya gitu. Betul. Jadi mau nggak mau tetap saya juga yang nanti yang rawat. Merawat, nah itu dia Merawat juga. juga. Merawat itu tuh perlu Tukang tuh. kebun juga kan. Iya. Tukang kebun. Hebat. Memang kita ya dalam keadaan Iya. terjepit seperti ini, pilot itu kerjaan yang bagus, memang bagus ya. Menyenangkan, jadi pilot tuh membanggakan. Tapi untuk masa pandemi ini semua itu berkurang gitu ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang di luar kebiasaan kita menjadi pilot. Jadi kalau bisa
ada skill apapun yang bisa dipakai untuk mencari tambahan nafkah, nah itu berguna banget untuk saat ini ya. Jadi termasuk beruntung nih Mas Aldi. Iya. Jadi emang dari awal saya sudah berpikir dulu kerjaan pilot itu kerjaan yang profesional kan. Iya, Yang memang banyak Payalak bilang itu kerjaan yang sangat bergengsi lah. Kan? Iya, benar. Tapi di balik itu juga kita harus paham kalau kita harus punya passive income di balik itu. Iya. Benar banget itu guys. Karena hari ini kita bisa jadi pilot, besok kita bisa nggak jadi pilot gitu. Makanya saya harus berpikir panjang. Akhirnya saya bikin usaha itu dari awal saya pegang itu. Gitu. Tapi berarti usaha ini pun lebih dulu daripada usaha pilot kan? Iya, dari udah 9 tahun kurang lebih. Jadi saya sekarang ini memang sangat mendalami bisnis di bonsai ini kan. Saya sekarang buat untuk aksesoris bonsainya, terus sama pupuknya pun saya bikin. Tuh. Gitu, dan kebetulan memang udah sampai ke internasional kan. Wow. Iya, internasional. Hebat nih gitu. Nah, jangan ngiri dulu guys. Tapi perjuangan sampai ke sini pun ya, itu yang perlu ditanya juga ke Mas Aldino nih. Jadi awal ceritanya tuh Mas Aldino nih tinggal di mana sih dulu waktu kecil, di mana? Dulu saya tinggal di Kalideres kan. Memang orang Jakarta ya? Orang Jakarta itu di perumahan komplek Merpati kan. Oh gitu. Iya tahu saya. Jadi kebetulan orang tua saya itu bapak saya itu teknisi. Oh gitu. Teknisi pesawat gitu. Jadi dapat jatah rumah ya di komplek Merpati itu gitu. Oh gitu. Ya, dan ibu saya itu dulu memang usaha catering. Jadi memang kita sangat terbatas dulu saya keluarga. Jadi memang ibu saya yang ngajarin saya supaya kalau kamu mau dapat uang, kamu harus kerja. Dan setiap apa yang udah kamu kerjain pasti ada hasilnya. Gitu. Bagus banget. Makanya saya coba untuk pahamin kata-kata ibu saya dan saya coba. Gitu. Ternyata memang hasilnya tuh luar biasa. Kan? Iya benar-benar. Gitu, luar biasa. Nah, bisnis kan memang benar tuh kata ibunya bahwa kita harus kerja. Jangan yang kayak yang sekarang itu ya. Terlalu instan kan. Terlalu instan ya. Bisnisnya pun instan. Mau cepat akhirnya invest yang nggak jelas ya. Iya. Kemudian kita invest tanah terus buat bonsai. Oh iya. Wah, itu banget. Cita-cita tuh. Waduh. Iya. Tapi memang perjalanannya panjang. Iya, panjang banget saya untuk jadi seorang pilot ini. Pilot ya. Panjang sekali. Oke. Dari lulusan SMA tahun berapa sih Mas? Saya 2002 kan. Oh 2002. Iya, lulus 2002. 2002. Saya 91. Wah, kita beda ini dong. Oh, iya. Terus 11 tahun. Tapi tetap awet muda kan. Oh iya. Harus dong. Iya. Makanya jangan terlalu banyak ini ya. Iya. Jangan terlalu banyak terbang. Betul kan. Nanti tiba-tiba rawat bonsai aja kan. Rawat bonsai aja. Nah, oke, habis lulus SMA kemana tuh Mas? Saya lulus SMA memang dari SMA tuh saya udah diajarin cara usaha sama ibu saya. Ibu ya. Ibu. Kalau bapak sih bapak sibuk sama kerjaan ya. Ibu saya selalu bilang karena dia catering dulu. Saya kalau mau nganterin catering ke rumah-rumah itu saya dapat uang gitu. Oh gitu ya. Iya, saya coba. Oh iya, ternyata ibu saya benar gitu. Apa yang udah saya keluarin keringat saya dapat hasilnya gitu. Tapi nggak cukup di situ, saya juga mau punya cita-cita besar gitu kan. Gimana ya caranya? Karena saya paham dengan orang tua saya sebagai teknik kayaknya berat kalau untuk sekolah pilot gitu kan. Jadi how to survive, akhirnya saya harus cari uang gitu kan. Saya coba dulu bisnis di kompleks saya itu, bisnis ini kayak barang-barang bekas. Jadi saya kumpulin semua koran-koran bekas yang ada di satu komplek itu. Kebetulan ada 250 rumah. Perumahan itu. Oh itu komplek Merpati memang? Iya, Merpati semua dong? Jadi isinya memang kru kan? Kru. Ya, rata-rata pilot. Oh ya ada juga? Iya, benar-benar banyak kan? Iya. Yang ditinggal-tinggalin terus. Saya kumpulin gitu. Karena dulu per kilogramnya itu dihargain Rp2.000. Gitu. Kebetulan dulu zamannya koran masih rame kan. Jadi pasti mereka langganan. Saya ambil 30% lah hitungan pipe gitu. Jadi setiap minggu tuh saya dapat bisa sampai 200 kilo. Hebat juga. Banyak loh. Iya, saya kumpulin uangnya gitu kan. Saya kumpulin, terus saya mulai panjang lagi ke bagian plastik, botol-botol bekas gitu kan. Oh iya? Iya. Karena saya pikir buat apa saya harus malu gitu.
toh juga nanti hasilnya ke depannya kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Yang penting kan siapa yang mau berusaha pasti nanti hasilnya juga pasti Benar. bakal nipu gitu kan. Udah. Sementara teman-teman saya banyak anak-anak captain kan. Nah. Mereka udah naik motor, saya masih Iya. naik sepeda, Nah. nganter catering. Tapi saya nggak malu dengan Nah. itu. Gitu. Saya masih ngerasa nanti juga bisa lah gitu. Cuma Iya. mungkin waktunya yang belum. Iya. Akhirnya saya Iya. coba itu lumayan kayak alhamdulillah sebulan tuh bisa dapat sekitar 3 juta zaman dulu kan. Anjrit. Iya, 3 juta kan. Oh iya. Saya kumpulin di satu ada musola gitu kan. Iya. Semua yang tukang-tukang dorong-dorong itu Iya. saya suruh kumpulin korannya. Nih beli nih koran saya gitu. Heeh. Nah dari situ saya coba untuk bayar kuliah. Saya ngelanjutin kuliah. Oh iya, di Iya, mana kuliah? Di Trisakti saya kan. Wih, Teknik waktu- industri dulu saya. Oh, pantesan nih. Iya saya satu teknik industri. Terus karena biayanya kan dulu lumayan kan. Iya. Saya nggak bisa hanya diem gitu kan. Saya memang orangnya dari dulu mau cari gitu. Saya nggak mau susah karena dulu pernah ada pepatah ibu saya bilang gini, kalau kamu lahir dalam keadaan susah itu bukan salah kamu, Heeh. ya kan? Tapi kalau kamu mati dalam keadaan kamu susah itu kamu yang bodoh. Berarti kamu nggak pernah mau berusaha. Ya udah saya ambil kutipan itu sampai detik ini kan. Iya. Saya pakai itu, wah saya nggak mau susah gitu kan. Iya. Saya nggak mau pokoknya gimana caranya. Akhirnya ya saya cari kerja sampingan gitu. Ya dulu ada gambar teknik di kampus tuh, gambar orang itu saya jadi joki gitu. Dapat duit, lumayan buat ongkos gitu. Kayak gitu kan saya coba. Gila ya, benar-benar yang jiwa bisnis dan Iya. ininya tinggi, Iya. bagus banget. Dan sama juga sih, dulu saya juga intinya kita nggak mau nyusahin orang tua. Iya, ya. itu inti. Karena kan orang tua kita juga terbatas. Betul. Jadi itu mulia banget sih, Iya. bagus banget. Terus dari situ kuliah lancar. Lancar kan. Tepat tersendat di semester akhir karena biaya juga kan. Iya. Waktu itu kan nggak segampang ini. Betul. Dulu apa-apa susah gitu. Iya. Jadi saya sempat dulu kalau kuliah per semester saya minta surat miskin dulu kan. Iya, tembusan RW sama lurah. Pak Lurah. Tapi mereka akhirnya hafal sama saya kan. Wah, ini minta surat susah terus nih gitu. Maksa. Tapi saya tetap kekeh kan. Kekeh saya bilang. Pak, tapi someday saya akan buktiin siapa saya gitu. Iya. Dulu saya dalam hati saya gitu. Akhirnya dikasih sama beliau kan. Dan beliau udah pensiun tuh Pak Lurahnya dulu. Tapi masih saya kenang dia. Terus saya coba kerja dulu. Awal kerja saya itu jadi kurir dulu. Kurir ya, Iya. kurir di tour and travel. Iya. Tour and travel untuk cari pengalaman saya, mental saya supaya kuat. Saya mau ngerasain gaji setiap bulan itu loh. Nah, iya. Dapat berapa ya kalau gue kerja gitu. Itu gaji dulu masih 850.000 kan. Kalah dong bisnisnya. Iya, Iya kan? dulu kan bisnis itu bonsai itu saya nggak langsung jualan kan. Iya. Jadi bonsai itu saya mesti ngerawat dulu. Saya punya target waktu itu 2 tahun baru bisa saya jual-jualan. Gitu. Oke, saya kumpulin pulang dari Jepang tuh saya beli bahan. Ini sebelum ke Jepang, yang dengan bisnis yang barang bekas aja tuh udah kalah dong kerja sebagai kurir. Iya kan. Iya kan? Nah, jadi sekarang itu barang-barang bekas itu dilanjutin sama anak-anak SMA. Oke. Yang saya bilang yang mereka itu nganggur atau Iya. apa gitu, saya bilang ayo cari uang gitu. Gak usah ngerepotin orang tua atau apa gitu. Gimana caranya? Nah, ini udah ada. Lobangnya udah ada, tinggal kamu jalanin gitu kan. Nah, hasil mereka sekarang yang nerusin gitu. Saya kasih ke mereka buat tabungan mereka lah gitu kan. Iya. Jadi supaya mereka tuh di zaman sekarang kan agak keras kan. Iya, benar. Kalau kita terlalu manja atau apa susah kan. Betul. Nggak bisa kita ngandelin itu kan. Akhirnya mereka ngurusin, ya saya tinggal. Paling buat kalau dia nanya apa-apa saya kasih tahu pengalaman. Karena kan pengalaman kan yang paling mahal kan. Benar. Paling susah. Itu yang paling apa namanya yang nggak bisa dibeli malah. Betul kan? Ya, pengalaman. Terus oke, udah itu mulai kerja, terus juga dengan gaji kecil terima aja tuh. Terima saya cuma dulu mau kuatin mental saya dulu kan. Tapi kuliah jalan terus nih. Itu ya Udah, masih jalan ya? tuh, masih jalan sampai akhirnya selesai di kurir itu kan. Terus saya coba cari dulu target saya 6 bulan kalau nggak naik gaji saya ganti kerja lagi gitu. 6 bulan nggak naik gaji kan. Gajinya naik hanya 150.000 dulu kan.
karena saya udah dikasih uang dikit dulu sama ibu saya, jadi saya nggak terlalu kaget. Iya. Ya, itu bedanya kan. Sekarang itu kan maunya biar besar Iya. gitu, dapat kecil jadi dia malas gitu. Kalau dulu enggak kan. Kalau sekarang saya coba ya udah cari lagi deh gitu. Saya cari lagi, akhirnya kerja di Sinarmas dulu. Iya. Sinarmas dulu. Jadi sama, jadi agen penawarin asuransi gitu kan. Tapi kan ini lu lulusnya jadi dari teknik industri kan? Iya kan. Tapi nggak apa-apa tuh, mau aja. Susah dulu kan. Susah ya? Karena rata-rata dulu kan pakai channel lah kan. Iya. Orang dalam, orang bilang ordal gitu kan, atau apalah itu. Ya saya nggak punya gitu, tapi saya mau kerja gitu kan. Tapi arah saya memang, oh nanti kalau gue udah kerja, udah punya pangkat tinggi, gue akan bantu orang yang susah. Iya. Saya dulu gitu kan, motivasi saya dulu gitu. Karena kan sebenarnya dari orang-orang yang susah itu memang dalam keadaan dia susah, dia pasti punya potensi. Iya. Cuma kadang-kadang dia kehalang sama itu kan. Iya. Ya relasi lah dan lain-lain gitu kan. Ya udah, akhirnya saya coba terus kan, nggak sampai di situ. Saya coba di Sinarmas saya bertahan 8 bulan kan. 8 bulan saya cuma hanya bisa beli motor dulu kan. Tapi udah alhamdulillah saya bilang, oh punya barang saya sekarang gitu kan. Pindah lagi saya ke Sampurna dulu. Sampurna tuh dulu awalnya jadi TL, team leader kan. Sampurna di rokok nih ya? Oh, di rokok, team leader. Jadi kayak pameran mobile gitu kan. Tapi ya kayak SPG sebenarnya kan, SPG berjalan. Tapi saya tim leadernya gitu kan, kayak captainnya gitu kan. Saya coba, tapi kayak bertolak belakang gitu kan. Kok gue cuma begini doang gitu kan. Terus nungguin orang jualan gitu. Itu bukan saya banget gitu loh kan. Saya mau yang fight gitu kan. Akhirnya saya coba ke kantor, dapat di gudang dulu, gudang Sampurna. Saya ngurusin gudang-gudang Sampurna segala macam. Baru saya dapat tabungan pelan-pelan tuh kayak saya tabung. Saya dulu pakai metode nabungnya memang agak-agak ekstrim kayak 70-30. Oke. Jadi dari gaji wajar itu, dong. Iya, dari gaji itu 70% saya simpan, tabungin. 30% saya pakai. Cukup nggak cukup saya pakai gitu. Ya udah, akhirnya saya coba itu, baru saya lari ke yang itu kayak welding itu. Jadi saya dulu berpikir kerjaan apa yang kira-kira gaji pokoknya lebih besar. Karena saya belum merasa di titik aman saya gitu. Ada dua dulu saya pikir, antara welding atau pilot. Kalau pilot saya udah buanglah jauh-jauh mimpi saya gitu kan. Tapi saya tetap kepikiran terus, jadi pilot enak ya gitu kan. Akhirnya saya coba ke welding dulu lah. Nah, untuk jadi welder itu kan perlu keahlian kan? Betul kan? Perlu keahlian yang mana tuh kan tesnya juga gila-gilaan dong itu tesnya. Jadi kita sekolahnya itu di welder itu ada di Bandung kan. Oh, ada di Bandung, dia pelatihan juga gitu. Nanti dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa kita buat majuin ke lamaran kan. Ya, saya coba dulu muter-muter dapat lah, akhirnya di PAN itu Pertalahan juga Natuna itu dulu. Enggak. Untuk ngambil sertifikatnya itu 3 bulan itu ke di Bandung. Bandung. Dia ada kayak semacam mes. Gitu. Bandung. Itu susah banget lah kan. Semua serba irit saya dulu. Karena memang harus ada yang dikorbanin kan, kalau untuk menjadi orang sukses kan. Akhirnya saya coba untuk kesana, saya tetap keep kontak sama orang tua gitu kan, minta semangat segala macam. Ya udah, dapat sertifikat itu. Saya lah nggak bergerak lama kan. Nggak ada, saya sampai Jakarta saya mau main-main dulu, nggak ada. Nggak ada cerita itu dulu. Saya ngejar target dulu kan, umur saya sekian saya harus punya ini gitu. Akhirnya udah, saya langsung lamar tuh kan ke subnya Pertamina waktu itu. Subnya Pertamina tuh, Pertalahan juga Natuna. Dia ngerjain pengeboran minyak gitu kan di Natuna. Jadi bekas dari pengeboran Pertamina udah selesai kontrak, diurus sama subnya itu. Ya itu saya ngerjain kayak sampai nyelam itu. Nah, untuk sertifikat nyelamnya itu ada lagi kan? Ada, nanti di perusahaan yang tempat itu, saya dikasih pelatihan lagi. Jadi hidup saya pelatihan ya, gitu. Hidup saya gitu aja kan. Aduh ampun saya. Gila itu. Tapi memang prosesnya kalau sekarang saya rasain tuh apa ya? Saya kadang-kadang suka. Jadi kalau kita ngelas tuh kayak makhluk-makhluk gitu tuh. Itu sering tuh lewat gitu kan, lewat di pipanya tuh orang nyebrang anak kecil gitu, ada sering kayak gitu.
Gitu. Karena mental saya udah kuat dari Ah. dulu, saya nggak takut kayak gitu kan. Ah. Saya takutnya kalau saya nggak gajian kan. Gitu Pak.